Sekali terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin IAI pasti akan besar karena memang kompak-kompak ya. Saya merasakan kalau ini selama ini saya hanya dengar dari luar berita IAI orangnya kompak. Malam ini saya benar-benar bisa membuktikan bahwa IAI itu kompak. Kompak itu begini ya. Baru duduk udah terasa Pak. Ini tanpa ada yang mengomando semua ngadep ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Lu bener, duduknya orang kompak itu apa ya? Terasa gitu. Bayangkan ini padahal tidak diatur, tapi lihat yang ganteng kumpul yang ganteng, yang gerombol gitu kan ya. Bener, yang cantik lihat gerombol kanan kiri yang cantik gitu. Yang jelek nyebar itu. Tuh, bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul lebih cepat ketahuan ya. Tapi tetap sebagai akuntan kita harus profesional ya kan. Bagi Anda yang merasa jelek, pertahankan itu ciri khas. Harus profesional sebagai akuntan walaupun Anda jelek tetap profesional. Jangan pernah takut mencintai orang lain walaupun jelek. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok ya kan. Jangan Anda yang takut. Cintai aja, pasti yang Anda cintai yang akan takut. Itulah namanya profesional, tidak mengambil porsi takut orang lain. Kayak saya ini ditelepon panitia, Cak ngisi acara ulang tahun IAI yang ke-61, siap. Saya nggak mikir bayaran, saya nggak mikir honor. Bener nih Prof, tanya panitia. Karena yang mikir kan memang panitia Prof. Saya kan tinggal terima. Nah, kalau saya ikut mikir nanti malah dijadikan panitia, repot saya. Walaupun pelawak saya profesional, karena saya tahu profesional itu kunci kesuksesan. Tepuk tangan buat profesionalisme kita semua. Karena saya, ini bukan pamer, ini hanya promosi saja. Saya sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini diundang di acara-acara di perusahaan untuk jadi motivator. Bener, saya awalnya juga ragu, saya ini pelawak, kok jadi motivator. Mungkin ya, karena gara-gara ada motivator yang nggak ngakuin anaknya itu Prof. Mungkin karena itu ya. Jadi jobnya lari ke saya gitu. Karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Jadi mungkin kasihan gitu. Awalnya saya ragu-ragu, tapi pertama kali saya coba ada perusahaan Bro, ngundang saya jadi motivator. Besoknya tutup. Loh, saya diundang kan hari Sabtu Bro, Minggu kan libur tutup. Tapi Senin buka lebih bersemangat lagi gitu. Katanya saya membawa perubahan. Makanya sejak itu saya yakin jadi motivator. Ada di perusahaan ini lebih parah kondisinya. Separuh karyawannya jumlahnya ratusannya akan di PHK. Bahkan nama-nama karyawan yang akan di PHK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum kejadian mem-PHK itu mengundang saya jadi motivator. Dan yang paling saya syukuri karena seminggu berikutnya saya dapat kabar. Separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya Bro. Jadi saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK itu, minimkan itu. Bapak ketawanya, karena saya itu sebenarnya apa ya? Saya itu sederhana, saya itu lulusan teknik, lulusan elektro. Tapi saya lulus, alhamdulillah lulus, walaupun terpaksa Bro, tapi saya lulus. Yang jelas saya sekarang menekuni bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ijazah saya. Sebenarnya saya kalau ditanya cita-cita saya itu sederhana, saya cuma pengen jadi orang kaya. Ini Bro, kalau ditanya cita-cita apa? Pengen jadi orang kaya gitu. Walaupun saya nggak bisa akuntansi, tapi saya latihan jual beli karena saya pengen seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Nah nih Prof, tahu nggak? Orang terkaya di Indonesia saat ini, Bapak Ibu tahu? Bukan yang di media, di berita itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia itu ternyata namanya Kamidi. Bener nih Prof, Kamidi namanya. Kalau nggak percaya nanti ya Bapak Ibu, kalau ya kemanapun lah di seluruh Indonesia. Kalau lihat iklan, apapun dimanapun, mau di billboard, mau di majalah, mau di koran, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, perusahaan dijual, apapun yang dijual, hubungi Kamidi. Loh, nomor handphonenya aja banyak Kamidi. Jadi apapun yang dijual itu ternyata milik siapa? Kamidi.
Lu yang paling kaya itu ternyata Kamidi. Dan hebatnya Kamidi ini nggak pernah pamer, bro. Coba iseng kita telepon nomor itu, pasti halo, dia nggak akan ngomong ya saya Kamidi, nggak pernah. Ya saya Selamat gitu ya, saya Johan gitu, nggak ngaku Kamidi. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi. Itu loh, sudah kaya nggak pernah pamer. Makanya saya pengen seperti Kamidi, saya latihan jual beli. Walaupun dulu hidup saya memang, ya kalau dikatakan berat itu memang nggak ringan gitu ya. Tapi dikatakan ringan itu memang berat. Dulu saya pernah keluar masuk, saya itu karyawan dulu, pernah jadi karyawan bertahan maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Mesti dipecat, saya heran saya. Padahal saya ini orang apa ya, karyawan itu penurut, nggak pernah nego-nego. Saya itu punya 2 prinsip dalam bekerja dulu yang saya pegang teguh. Pertama, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan buat saya kalau tidak saya kerjakan. Itu saya pegang teguh, bener. Pekerjaan seberat apapun kalau nggak saya kerjakan rasanya ringan gitu. Itu. Yang kedua, pekerjaan seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama akan terasa rame. Itu. 2 prinsip itu saya pegang teguh, makanya saya maksimal ya kontrak percobaan 3 bulan, setelah itu pasti dipecat. Heran, saya selalu ketemu bos yang nggak betah punya karyawan saya. Padahal saya betah punya bos apapun lah. Itu heran saya. Sampai akhirnya saya diterima, ini sering saya ceritakan jadi motivator ya. Jadi motivasi, bahkan ini sudah sangat viral. Saya diterima bagian sales. Akhirnya saya keterima bagian sales sepeda motor, bayangkan. Kalau di Indonesia jualan sepeda motor tuh wah kayak kacang lah. Saya latihan jual beli, keterima bagian sales sepeda motor. Nih saat itu saya merasa saya akan sukses. Tanda tangan percobaan kerja itu 3 bulan saya lewati nggak terasa. Dipecat lagi. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Bener, dipecat saya. Nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya. Saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Kadang hidup ini memang ironis. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Ya sejak itu saya jualan kulkas, TV itu gampang banget. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya itu tinggi Pak ya. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu aja. Bener. Dan di saat itulah, itu saat terberat dalam hidup saya. Secara ekonomi luar biasa tekanannya. Saya punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan. Dan di saat paling berat dalam hidup saya ya, itulah saat saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Ternyata Bapak Ibu, kunci dalam kehidupan manusia yang tertinggi itu apa? Ikhlas dan pasrah. Itu yang saya temukan. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Hanya ikhlas dan pasrah yang membuat kita akan bisa melewati semua rintangan. Karena masalah seberat apapun kalau kita berusaha dengan baik, kemudian kita ikhlas dan pasrah, maka semuanya akan menjadi ringan. Dan itu terbukti ketika tekanan ekonomi dalam hidup saya dan keluarga itu sangat berat, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Langsung beban saya turun. Kuncinya ikhlas, pasrah. Silahkan dicoba, itu efektif sekali. Itulah kadang-kadang memang hidup ini. Tapi sekali lagi ini kerja nonton aja. Ini malah melongo nonton. Baru mau coba hubungin Kamidi. Ini bisa mengiringi saya? Bisa ya. Bisa. Hah? Mau diringin apa Cak? Nih, saya akan. Oh ini bukan lagu ya? saya kira lagu. Saya tuh mohon maaf, bukan saya nggak bisa nyanyi. Saya itu apa? Kalau nyanyi itu susah berhenti. Nah, daripada nanti susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya seperti itu. Berikanlah atau serahkanlah sesuatu itu pada profesionalnya, yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahli menyanyi. Tepuk tangan buat Mas Helmi Yahya. Wah, hadir juga senior saya di STAN. Dulu beliau kuliah, saya STAN handphone.
Itu memang hidup ini kadang-kadang nggak disangka-sangka ya kan. Tapi yang jelas sekali lagi karena kekompakan IAI maka saya yakin IAI akan bertambah besar dan sukses. Tepuk tangan. Selain kompak-kompak ini harus dijaga, harus dirawat karena tidak akan berkurang dan bisa hilang. Harus tetap dijaga. Makanya acara seperti ini kalau dievaluasi memang sekiranya bagus. Ini memang Prof akan mengadakan ini sebulan sekali Prof ya. Siap, saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. Ini kalau bisa sebulan sekali membantu jalannya roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya.